Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari banjir di Pekalongan, Jawa Tengah, sudah bergabung bersama kami ada kontributor Pekalongan, ada Bapak Suryono Soekarno. Halo rekan Suryono, apa kabar Halo di sana? Mas. Pak Suryono, ini lokasi Ini berada di masih mana? terendam. Ini Masih lokasi berada di berendam. mana, Pak? Saya ini berada di Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ini kalau bisa saya tunjukkan, kalau saya ini sepaha ini, sekitar sepaha, sekitar 60-80-an senti. Coba akan nanti banjir ini masih cukup dalam, kan aktivitas warga masih ada yang di luaran, namun kampung ini sudah tidak jarang yang dihuni karena mereka semua mengungsi. Dapat saya perlihatkan ini ya, sebentar, saya perlihatkan. Kondisi banjir ini sekian. Ini ada warga yang melintas sekitar 60-80 cm dan sebagian ini rumah-rumah penduduk sudah ditinggalkan masyarakat karena mereka sebagian besar mengungsi. Kedalaman di dalam rumah ini bisa mencapai saat ini sudah agak turun sekitar 10-an cm, mungkin 1 meteran ada yang di dalam, tapi ada juga yang 80-60. Beberapa warga masih ada yang menengok rumahnya karena memang kalau ditinggalkan keseluruhan mereka takut mungkin harta atau yang ditinggalkan itu bisa hilang, sehingga mereka tetap patroli, anak-anak muda, remaja, dan mereka yang ada di rumah ini menjaga rumah mereka. Beberapa warga memang tetap bertahan di rumah. Ini saya kebetulan bertemu dengan salah satu warga. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ini dengan Pak siapa Pak? Pak Solihin. Pak, ini sudah berapa hari kondisi kayak gini Pak? Sudah 3 hari. Terus ini kedalaman gimana ini? Sampai dalam Ya, lumayan berkurang? Ini lumayan berkurang, sekitar 40 cm. Lumayan berkurang? Iya. Aktivitas gimana Pak? Bisa masak atau bisa? Ya, orang-orang pada ngungsi semua. Ngungsi semua. Kenapa Bapak di rumah? Ya. Menjaga rumah atau gimana Iya, Pak? iya. Kurang lebihnya gini, jaga rumah. Jaga rumah ya? Iya. Pak, apa yang dibutuhkan warga saat ini Pak? Ya, diantaranya obat-obatan ya. Dan Obat-obatan, makanan mungkin? makanan sudah ada Sudah ada ya? dapur Sudah ada umum, kiriman? dapur umum. Harapannya Pak? Harapannya pada pemerintah? Ya, harapannya perhatiannya aja ya. Perhatiannya aja ya. Oke, terima kasih. Semoga sehat Bapak dan semoga banjir segera surut kembali. Baik, pemirsa, akan saya lanjutkan lagi. Ini lokasi ini memang cukup dalam dan ini berada sekitar kurang lebih 100 atau 200 meter dari jalur Pantura dan kondisi rumah memang tenggelam cukup dalam. Ada aktivitas evakuasi di depan saya, masih warga dievakuasi juga karena kedalaman air ini belum bisa diprediksi, mengingat masih sering sekali terjadi rob juga bencana ini, sehingga air masih bertambah tinggi. Sekitar 3.000-an warga masih mengungsi di kota dan kabupaten. Di kota Pekalongan sekitar 2.000-an. Mereka mengungsi di aula kecamatan, masjid, musola, SD, dan terbagi-bagi karena jadikan satu tempat nggak cukup. Kemudian ada juga yang mengungsi di rumah-rumah warga, ada juga yang mengungsi di tetangganya, dan yang keluar kota mengungsi ikut saudara-saudaranya. Dan kemudian untuk di kabupaten ini ada yang paling parah, yang tempat saya berdiri ini di salah satunya. Ini Desa Pacar, ini sekitar kurang lebih 2.000-an kakak atau sekitar 1.200 rumah ini terendam, dan kondisinya sampai hari ini memang sebagian besar masih terendam dan berada di pengungsian. Mereka membutuhkan sekali seperti susu, makanan, kemudian baju, terutama ibu-ibu, baju dalam, badalepan maksud saya, ya, dan juga obat-obatan karena mereka rata-rata banyak yang sakit. Demikian Mas. Ya, Oke. Pak Suryono, di daerah Pekalongan sendiri, tepatnya di tempat Bapak berada saat ini, apakah memang sudah biasa terjadi banjir setiap tahunnya, Pak? Setiap tahun ini terjadi banjir, namun demikian untuk hari ini atau di 3 hari terakhir banjir ini sangat besar, dan ini yang terbesar dari sebelum-sebelumnya. Padahal biasanya curah hujan ini belum mencapai puncaknya. Biasanya di bulan Februari atau awal Februari atau akhir Januari terjadi banjir yang cukup besar ini. Namun demikian ternyata akhir tahun dan awal tahun baru ini banjir sudah terjadi di Kabupaten Pekalongan. Dapat saya melakukan juga ini evakuasi di depan saya masih dilanjutkan oleh teman-teman relawan dan warga. Ini mereka akan dibawa ke pengungsian
ibu-ibu dan sebagian anak-anak. Ini akan coba saya sedikit wawancara mereka bagaimana dengan kondisinya. Ini Bu, dari mana ini Bu? Dari Sepacar. Dari Sepacar. Mau kemana ini Bu? Mau pulang. Mau pulang. Ini gimana kondisi rumah gimana? Alhamdulillah udah mulai menyusut. Menyusut. Terus kenapa pulang? Lah mau bersih-bersih. Mau bersih-bersihkan. Bersih-bersihkan. Habis belanja. Gimana untuk masak minum bisa nggak di rumah? Ya kalau kemarin nggak bisa, ini Bisa. mungkin insya Allah bisa. Yang dibutuhkan sekarang apa Bu? Makanan. Makanan. Oh iya, dengan siapa nih? Oke. Nah, ini setiap hari menggunakan perahu karet seperti ini. Ya enggak, ini Kalau banjir aja seperti ini ya. Kalau nggak banjir nggak? Oke, selamat jalan, hati-hati. Ini pemirsa bisa diperlihatkan, ini ada perahu karet yang untuk mengangkut mereka untuk pulang pergi ke rumah, menengok rumah sekedar untuk membersihkan atau menengok rumah agar tetap aman. Kemudian ada juga relawan yang membantu mereka untuk mendorong perahu, karena kalau ibu-ibu ini kalau melintas di banjir yang cukup dalam seperti ini kesulitan untuk jalan, dan juga pakaian mereka sudah habis basah semua. Rata-rata mereka kesulitan untuk baju bersih, terutama ibu-ibu dan anak-anak. Jadi ini yang sangat diperlukan untuk saat ini. Demikian, Mas. Ya, Pak Suryono, ini hampir setiap tahun kebanjiran di daerah sana, otomatis aktivitas masyarakat di sana lumpuh total. Lalu antisipasi pemerintah di sana seperti apa untuk mengurangi debit air di sana? Apakah ada alat penyedot untuk air di sana? Sudah bekerja di sana? Saat ini memang ada pompa cukup besar, tapi karena memang aliran sungai ini ada 3 aliran, 4 sungai besar yang melintas kota, oleh Sungai Loji, Sungai Bermi, Sungai Meduri, Sungai Sengkarang, juga Sungai Seragi. Sungai-sungai tersebut sering terjadi meluap dari tanggul-tanggulnya, karena memang kondisi air laut ini sudah terlalu tinggi dan rop ini terus melanda di kota dan Kabupaten Pekalongan. Ini yang memperparah. Kalaupun ada tanggul dibuat hampir setiap tahun meninggikan. Bahkan rumah warga yang ada di samping-samping saya ini sudah ditinggal 2-3 kali, namun air terus meninggi. Mereka kesulitan sekali untuk melakukan peninggian lagi. Dan upaya pemerintah yang untuk penanggulangan kemudian penyedotan selalu dilakukan. Namun demikian misalnya kayak kemarin sore terjadi jebol tanggul sehingga menyulitkan untuk menyusutnya air, karena kondisi warga memang terlalu banyak dan lokasi kampung-kampung yang kena banjir ini menyeluruh di 4 kecamatan ya. Di Kota Pekalongan ada di Pekalongan Barat dan Pekalongan Utara. Kalau di Kabupaten Pekalongan ada di Kecamatan Tirto, Kecamatan Wonokerto, dan Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Dan mereka setiap tahun sudah kayak menjadi kebiasaan. Begitu, Mas. Baik. Terima kasih banyak Pak Suryono Sukarno langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Bapak tetap hati-hati dan selalu sehat Bapak di sana. Terima kasih banyak Pak Suryono.